Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Di bawah tatapan yang sangat ingin tahu Chu Xingyun, tiga tuan akhirnya berbicara. Yang pertama berbicara adalah prajurit kulit putih di tubuh harimau. Menyaksikan prajurit manusia berjubah merah dengan dingin berkata, "Kaisar Tianyi, jangan buang waktu Anda. Semua orang adalah seorang kaisar. Kami punya 2 lawan 1, Anda tidak punya cara untuk melarikan diri." Kaisar Tianyi. Mendengar nama ini, Chu Xingyun hanya merasa dalam benaknya bahwa itu sepertinya meledak ratusan juta guntur pada saat yang sama. Melihat dari dekat, Kaisar Tianyi benar-benar luar biasa, dapat dikatakan bahwa hidungnya setebal alisnya, dan dia terlihat seperti bintang yang menyimpan harta. Meskipun dia belum melihatnya ditembak, bahkan jika dia hanya berdiri di sana, pesona dan temperamen yang secara alami terpancar dari tubuhnya akan membuat Chu Xingyun patah hati. Setelah hidup selama 2 kehidupan, Chu Xingyun adalah orang pertama yang melihat orang yang luar biasa. Melihat dari dekat pada pria yang sangat luar biasa ini di depannya, dunia batin Chu Xingyun hanyalah campuran dari 5 rasa. Pria ini adalah Kaisar Tianyi, orang yang menyiapkan batu reinkarnasi, buku langit reinkarnasi, dan semua harta yang tersegel di buku langit. Apakah itu milenium kehidupan sebelumnya, atau bertahun-tahun kehidupan ini, itu diatur oleh pria ini. Sampai sekarang, Chu Xingyun tidak bisa menyingkirkan perhitungannya. Melihat lebih dekat, jubah merah yang dia kenakan jelas adalah Tianyu Nisang, tapi dia diubah menjadi merah tua olehnya. Di dalam jubah crimson, ada baju besi dalam yang sederhana, yang tidak perlu dibedakan terlalu banyak. Ini adalah baju besi bumi yang suci. Di tangan di Tianyi, ada pedang merah panjang, dan sarung tangan adalah sepasang sayap phoenix yang terbuka, cantik dan hikmat menyilaukan hingga batasnya. Pedang crimson ditutupi dengan rune emas cerah. Tidak perlu dikatakan, ini pasti seorang prajurit kekaisaran, tetapi juga seorang prajurit kekaisaran bawaan. Kalau bukan karena prajurit kaisar bawaan, bagaimana bisa pedang ini melawan pedang suci dan lubang hitam tanpa kerusakan? Melihat dengan dingin ke kepala harimau, tubuhnya ditutupi dengan bulu putih, memegangi kehadiran pedang suci, Kaisar Tianyi berkata, "Anda tidak ingin membiarkan saya kembali hidup-hidup, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi dengan selamat?" Kata-kata Kaisar Tianyi baru saja jatuh, tubuh ular kepala pria itu, memegang keberadaan lubang hitam dan berkata, "Baihu Tianzun, kenapa repot-repot dengan dia omong kosong, bunuh saja dia langsung." Mengangguk, harimau putih dengan rambut putih dan harimau putih Tianzun berkata, "Hal yang sama benar, pertempuran untuk lidah tidak ada artinya, Xuan Ming Tianzun, atau aturan lama, kita bergabung bersama." Di 3 dentang, pedang suci putih, lubang hitam gelap, dan pedang phoenix emas dan merah secara bersamaan menunjuk ke langit, dan energi mengerikan berfluktuasi secara instan. 3. Tolong berhenti. Melihat bahwa perang akan meletus di kejauhan, ada suara tiba-tiba. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, lebih dari 30 sosok berhamburan ke udara dan mengepung 3 dewa surgawi. 30 angka aneh ini adalah persisnya manusia hebat yang lahir di bawah evolusi terus-menerus dari kera besar purba, semuanya memiliki kekuatan kerajaan kaisar. Tuan-tuan mengepung ketiga lelaki itu, dan salah satu dari mereka berdiri dan berkata kepada Tianyi, 3 orang, setiap orang kuat dan kuat, jika kamu ingin bertarung, kamu tidak bisa mencegah kamu masuk ke kekosongan itu untuk mencegah roh-roh terbakar. Dengan tidak sabar mendengarkan kata-kata kaisar, di antara gelombang sengit kaisar surgawi harimau putih yang memegang pedang suci itu segera melambaikan busur cahaya, dan segera melewati tubuh kaisar. Di dunia ini, yang tercepat bukanlah angin, melainkan cahaya. Tidak dapat mengelak sama sekali, gas pedang putih terbang, dan menyapu tubuh 3 kaisar secara instan, dan menghilang di langit hanya dalam sekejap. Meskipun di permukaan, ketiga kaisar berdiri di sana dalam kemarahan, mereka tampaknya tidak menderita kerusakan apapun. Namun, Chu Xingyun bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka telah dipotong menjadi 2 bagian, dan jiwa dalam tubuh itu langsung hancur, yang merupakan gangguan. Menghadapi pemandangan ini, lebih dari 30 kaisar sangat marah, menghunus pedang mereka satu demi satu, dan mereka berencana untuk menyerang dalam kelompok. Tetapi pada saat ini, Kaisar Xuan Ming memegang lubang hitam perlahan mengangkat pedang di tangannya, di atas baju besi Vientin, cahaya bersinar. Tidak bagus. Lari cepat. Melihat adegan ini, Chu Xingyun dengan ganas membuka mulutnya dan menggeram dengan liar. Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana mungkin Chu Xingyun tidak mengerti bahwa 3 kilatan cahaya berturut-turut adalah penyimpanan daya, fluktuasi, dan Vientin. Penyimpanan daya mampu mengakumulasi energi ganda dan menggandakan kekuatan serangan berikutnya. Fluktuasi dapat mengubah satu serangan menjadi serangan penuh ke area tertentu. Selama Anda berada dalam jangkauan serangan, Anda pasti akan diserang. Adapun Vientin, bahkan lebih kuat bagi pengguna untuk secara instan memiliki 100.000 gajah, 1 juta gajah, dan bahkan 10 juta gajah.
Dikombinasikan dengan kekuatan destruktif yang kuat dari lubang hitam, dan kekuatan tempur Xuanming Heavenly Emperor, hari itu, rana-rana kaisar, di bawah pedang ini, tidak ada kaisar biasa yang bisa menghindarinya. Mungkin dia mendengar tangisan Chu Xingyun, mungkin dia merasakan paksaan dari Kaisar Xuanming, dan 30 kaisar segera mundur dan mencoba menghindari serangan ini. Sangat disayangkan bahwa ketika mereka mundur dan mundur, di tangan Kaisar Xuanming, lubang hitam yang dikelilingi oleh kabut gelap tiba-tiba menghasilkan gravitasi yang tak terbatas. Di bawah gravitasi yang kuat itu, apalagi semua orang mundur, pada kenyataannya, mereka bahkan tidak bisa berdiri, dan mereka tidak bisa menahan diri mereka terseret oleh gravitasi yang mengerikan dan terbang menuju Kaisar Xuanming Emperor. Dia menutup matanya dengan rasa sakit, dan langkah selanjutnya tidak lagi perlu diperhatikan. Vientiane bekerja sama dengan lubang hitam, kekuatannya sudah menghancurkan dunia, dan pengguna saat ini juga seorang prajurit di ranah Kaisar Surgawi, yang tidak lagi mampu bersaing dengan manusia. Untuk Kaisar manusia yang berevolusi dari kera besar purba ini, Chu Xingyun harus mengatakan seberapa dalam perasaannya, tetapi itu tidak selalu benar. Tetapi menyaksikan mereka tumbuh hingga hari ini dengan mata kepala sendiri, tidak realistis untuk mengatakan bahwa tidak ada emosi. Dalam deru keras, seluruh dunia tampak bergetar. Ketika Chu Xingyun akhirnya membuka matanya lagi, seluruh dunia benar-benar berubah. Dari pandangan sekilas, jajaran gunung asli telah menghilang pada saat ini, digantikan oleh jurang yang sangat besar dan tidak berdasar. Melihat ini, jurang besar seperti luka besar, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan dunia Qiankun, ngarai jurang di atas jurang tak berangin, tapi Chu Xingyun dapat yakin bahwa ini bukan dunia Qiankun. Meskipun, saluran di ngarai jurang ini digali dari tambang Lingxi. Tapi retakan yang mencapai kedalaman tanah jelas tidak digali. Seperti tanda pedang di depannya, ada kemungkinan bahwa Kaisar Xuanming dipotong dengan pedang dengan Vientiane dan lubang hitamnya. Di bawah pedang, gunung-gunung dan sungai-sungai menggantung terbalik, dan bumi hancur. Lebih dari 30 kaisar, di bawah pedang ini, berubah menjadi abu-abu. Apakah ini kekuatan Kaisar Surgawi? Berpikir tentang itu, Chu Xingyun tidak bisa membantu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Di udara, satu merah, satu hitam, satu putih, 3 sosok berdiri di udara. Benar saja, bahkan di bawah serangan tirani seperti itu, reinkarnasi umat manusia, harimau putih iblis surgawi dari ras iblis, dan kaisar surgawi Xuanming dari ras iblis semuanya tanpa cedera, dan tidak ada rambut yang hilang. Berdiri di udara, menatap kembali ke mata penuh belas kasih kaisar, menatap bumi. Di bawah pedang Kaisar Xuanming Tian, dia tidak hanya memotong bumi dari celah yang panjang dan dalam seperti luka raksasa, tetapi juga menyebabkan lempeng lantai yang besar di mana barisan gunung terletak bergerak ke samping sejauh ribuan kilometer ke arah kedua sisi. Prestise Kaisar Langit Pedang adalah nyata seperti itu. Melihat ke bawah dari ketinggian, papan lantai besar bergerak, yang menyebabkan gelombang besar setinggi ratusan meter. Di bawah gelombang yang luar biasa, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tersapu di bawah air, dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat kepala ular pria itu dan 2 kaisar kepala harimau, Chu Xingyun mengertakkan giginya tanpa sadar. Bagaimana bisa ada manusia yang brutal dan kejam dan punah di dunia ini? Tetapi jika Anda memikirkannya, itu salah. Kaisar Langit Xuanming ini bukan manusia sama sekali, dan tentu saja tidak ada sifat manusia. Di mata Xuanming Tiandi, manusia mungkin sama dengan semut. Dalam ingatan Chu Xingyun, ketika dia masih kecil, ada seorang anak yang sangat nakal yang sangat menyenangkan. Pada suatu kesempatan, bocah lelaki itu menggunakan minyak api terus-menerus menuangkan ratusan lubang semut, dan kemudian menyalakan api. Di mata orang-orang di desa, bocah lelaki ini dianggap sebagai pengendali hama, dan dia tidak berpikir ada yang salah. Namun nyatanya, api ini bisa membakar ratusan juta semut. Jika semut juga bijaksana dan marah, mereka harus berpikir, bagaimana orang ini bisa begitu kejam dan memusnahkan. Dengan nafas panjang, Ditianyi berkata dengan sedih, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu untuk bertarung, tapi, mari bertarung di kekosongan. Menghadapi kata-kata Kaisar Tianyi, Kaisar Baihu Tiandi tertawa dan berkata, kami telah mengejar Anda selama ratusan tahun, dan akhirnya menemukan sarang Anda, bagaimana mungkin pergi? Selama pidatonya, Baihu Tiandi menoleh dan berkata kepada Xuanming Tiandi, apa yang masih kau lakukan, kita bergabung untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Lakukan. Di antara pidato, kobaran cahaya putih muncul dari pedang suci di tangan Baihu Tiandi. Melihat adegan ini, Kaisar Xuanming juga mengambil ekspresi serius dan lubang hitam di tangannya, cahaya hitam tiba-tiba melompat. Di udara, 1 hitam dan 1 putih, 2 sinar cahaya bergabung bersama, membentuk angin puyuh cahaya bercampur dengan hitam dan putih, bersiul ke arah Kaisar Tianyi. Menghadapi serangan cahaya dekat ini, Ditianyi hanya menghindarinya dan tidak pernah memikirkannya. Kakinya kuat-kuat di tanah, dan Ditianyi berkibar. Melihat dari dekat, di bawah sampul pakaian neon Tianyu, permukaan baju besi Xuanling di bumi terungkap, dan sebuah rune yang sangat misterius muncul. Di antara kemuliaan emas, rune itu menyatu ke bumi di kaki Kaisar Tianyi, dan menyebar dengan sukarela.
Dari atas Chu Xingyun melihat dengan jelas bahwa rune itu seperti akar pohon, berakar di bumi, dan menyebar dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, rune yang padat dan berbentuk akar menutupi lempeng benua 1000 mil. Pada saat yang sama, api menyala naik dari pedang Phoenix di tangan Di Tianyi. Menghadapi angin puyuh cahaya bercampur hitam dan putih, mata Di Tianyi berkilau dengan cahaya Shen Han, dan dia menembak masa lalu dengan pedang. Dengan suara yang membosankan, tetapi cukup untuk membuat seluruh dunia bergetar, seluruh dunia langsung jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Lubang hitam dan pedang suci digabungkan, dan kekuatan itu hanya di luar deskripsi. Meskipun Kaisar Tianyi menutupi seluruh benua dengan baju besi Xuanling bumi untuk mencegahnya agar tidak hancur dan pecah, tetapi bahkan kemudian, dia masih gagal melindunginya. Kombinasi lubang hitam dan pedang suci dan dua pedang, lempeng benua 1000 mil jauhnya, bahkan terangkat oleh kekuatan raksasa yang tak terbayangkan. Tidak hanya itu sangat sederhana untuk terbang, didorong oleh kekuatan besar, seluruh lempeng benua dengan diameter puluhan ribu kilometer dan ketebalan ratusan mil telah secara langsung terpisah dari bintang-bintang dan terbang ke kekosongan yang tak berujung. Saat piring kontinental jatuh ke dalam kekosongan, perspektif Chu Xingyun secara bertahap diperluas. Pada akhirnya, apa yang dilihat Chu Xingyun adalah bahwa reinkarnasi Kaisar Langit Xuanming, dan Kaisar Langit Baihu, bertarung dengan sengit di udara, dan langit yang menyambar langit pecah. Setiap kali Di Tianyi menunjukkan pedangnya, akan ada auman langit yang meraung, semburan nyala api menyala, dan awan jamur besar naik ke langit. Kaisar Harimau Putih-Putih tidak cepat di antara pedang suci yang terbang ke arah vertikal dan horizontal, sebuah kolom cahaya putih saling silang. Cahaya putih yang melewati, bahkan gunung-gunung yang luas, akan langsung dihancurkan ke tanah. Sedangkan untuk Kaisar Xuanming, setiap pedang akan menghasilkan fluktuasi yang keras. Dalam rentang yang tercakup oleh fluktuasi, semua benda akan terurai tak terhingga. 1 dibagi menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Sebuah batu dengan diameter 10 meter dapat dipecah menjadi ratusan juta partikel kecil dalam sekejap, bahkan jika tulang dihancurkan dengan bubuk, itu tidak cukup untuk menggambarkan kesengsaraannya. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin melanjutkan membaca, tetapi jelas bahwa meskipun dia tidak tahu mengapa, sudut pandangnya terikat ke benua ini. Saat puing-puing terbang semakin jauh, bintang secara keseluruhan secara bertahap muncul di bidang visi Chu Xingyun. Melihat bintang biru bulat, Chu Xingyun tiba-tiba merasa agak akrab. Ini sepertinya, benua roh asli. Di antara keraguan, fragmen daratan terbang lebih jauh, dan bintang-bintang biru semakin kecil dan lebih kecil. Dalam sekejap mereka berubah menjadi titik cahaya terang dan menjadi salah satu bintang di langit. Waktu tampaknya mulai berakselerasi lagi, dan tidak ada batas untuk akselerasi, semakin cepat dan semakin cepat. Saya tidak tahu apakah ratusan tahun telah berlalu, atau ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Selama ribuan tahun mengapung, puing-puing benua ini terus-menerus dilanda berbagai meteorit, dan pada saat yang sama, volumenya semakin kecil, dan ada semakin banyak unsur. Terutama ketika melewati sabuk meteorit, telah bertabrakan dengan meteorit yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan ratusan juta tabrakan. Ketika akhirnya menembus sabuk meteorit, bagian benua ini hanya berukuran 100 meter. Di sabuk meteorit, berbagai meteorit berwarna-warni, jadi batu sepanjang 100 meter ini juga telah berubah menjadi warna-warni berwarna. Setelah menembus sabuk meteorit, batu berwarna-warni memasuki celah ruang gelap, dan ketika itu muncul lagi, dunia keakraban tak tertandingi muncul di depan Chu Xingyun. Benar, dunia ini adalah dunia semesta. Tertarik oleh dunia Qiankun, batu berwarna-warni dengan diameter 100 meter ini berubah menjadi meteor api langit dan jatuh ke tanah. Seperti pembalas melintasi galaksi yang jauh, batu berwarna-warni itu terbakar dengan nyala api dan meluncurkan dampak putus asa terhadap dunia surga dan bumi. Sangat disayangkan bahwa kehilangan batu ini terlalu besar. Meskipun telah menyerap ratusan juta meteorit untuk memperbaiki dirinya sendiri, masih belum cukup untuk melawan dunia Qiankun. Ketika batu berwarna-warni akhirnya jatuh ke tanah, hanya ada tamparan besar yang tersisa. Tidak ada cara untuk melakukan banyak kerusakan pada dunia Qiankun. Perlahan-lahan membuka matanya dan melihat meteorit warna-warni di tangannya, perasaan campuran Chu Xingyun tidak bisa membantu. Pada saat ini, Chu Xingyun telah dapat menentukan bahwa meteorit berwarna-warni ini berasal dari bintang leluhurnya, benua roh sejati. Manusia di dunia roh sejati berevolusi dari kera besar purba. Dengan evolusi berkelanjutan, pada akhirnya akan ada eksistensi seorang kaisar yang telah mulai menjelajah dalam kehampaan. Jika Chu Xingyun menebak dengan benar, maka ratusan kaisar yang menjelajahi kehampaan akhirnya menemukan dunia Qiankun. Di dunia Qiankun, penduduk asli adalah setan, dan manusia sebenarnya adalah ras alien. Pada saat itu, manusia berada pada puncaknya, didukung oleh dunia spiritual sejati, bahkan jika kedua iblis bergabung, mereka bukan lawan manusia.
Melihat bahwa kedua iblis kehilangan tempat, mereka benar-benar tidak dapat menahan serangan umat manusia, dan akhirnya, kedua iblis itu menyerahkan ratusan juta tahun kebencian dan bergandengan tangan untuk membentuk aliansi iblis. Kedua monster bergabung untuk membentuk regu kematian, berapapun biayanya, mereka menyusup ke kota Jiuxiao, menghancurkan susunan teleportasi manusia yang kuno, dan memotong jalan kuno langit berbintang. Tanpa tambahan dan dukungan dari dunia roh sejati, manusia di dunia surga dan bumi, seperti air pasif, secara bertahap semakin menipis dan menurun. Untuk memperbaiki teleportasi kuno Spirit Array, Kaisar Tianyi harus berkelana ke jalan kuno langit berbintang. Tak terduga, dia dicekik oleh dua Kaisar Langit, Klan Iblis dan Klan Iblis. Meskipun Kaisar Tianyi kuat, Kaisar Harimau Putih dan Kaisar Langit Xuanming tidak lemah, dan mereka juga memiliki pedang suci dan lubang hitam. Kedua prajurit Kaisar bawaan ini ada di tangan dan lebih sulit untuk dihadapi. Selama pengejaran, Tianyi kembali ke dunia roh nyata, tetapi tidak berpikir bahwa pembantu yang diharapkan tidak muncul. Untuk melindungi seluruh dunia roh nyata, Tianyi harus menggunakan satu orang untuk melawan dua jurusan. Tuhan, jelas Kaisar Xuanming dan Kaisar Baihu mewakili kehendak balas dendam dunia Qiankun hanya dengan sepenuhnya menghancurkan dunia roh sejati dan menghancurkan fondasi kemanusiaan, dunia Qiankun dapat dikembalikan ke kedamaian sebelumnya. Meskipun Chu Xingyun hanya melihat celah dalam pertempuran yang menakutkan itu dan tidak melihat akhirnya, pada kenyataannya, Chu Xingyun sudah tahu hasilnya. Setelah perang itu, gunung-gunung dan sungai-sungai dari dunia roh sejati hancur, dan energi roh hilang. Oleh karena itu, para beku dari dunia roh sejati sulit mencapai bahkan keadaan roh, apalagi lebih tinggi. Di bawah perang itu, baik Kaisar Surgawi Harimau Putih dan Kaisar Surgawi Xuanming dikalahkan dan mati. Reinkarnasi Kaisar Surgawi juga terluka parah dan sekarat. Setelah puluhan ribu tahun budidaya, mereka secara bertahap pulih dan mengambil Chu Xingyun sebagai tungku. Apa yang membuat Chu Xingyun paling menyeramkan bukanlah pertempuran dari tiga Kaisar Surgawi, tetapi asal-usul meteorit yang penuh warna ini. Pada hari itu, di bawah pukulan pedang suci dan lubang hitam, seluruh lempeng benua terangkat dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan yang luas, dunia roh asli dan dunia Qiankun dipisahkan oleh ratusan juta mil, tetapi potongan fragmen ini baru saja melewati kekosongan yang tak berujung, membawa kemarahan balas dendam, dan menghantam dunia-dunia Qiankun. Jika ini masalahnya, bahkan jika Chu Xingyun terkejut dan kagum, dia tidak akan pernah ngeri. Apa yang benar-benar membuat Chu Xingyun menyeramkan adalah bahwa meteorit berwarna-warni ini jatuh ke tangannya, dan dia bersiap untuk menggunakan meteorit warna-warni ini untuk memotong pedang dan meningkatkannya menjadi senjata kerajaan. Di tengah-tengah, tampaknya ada keberadaan tertinggi. Pada awal 10.000 tahun yang lalu, saya meramalkan semuanya hari ini. Mencakup 10.000 tahun dan jarak lebih dari 1 triliun, meteorit penuh warna ini dikirim ke Chu Xingyun. Di depan anak roh. Kausalitas. Saya khawatir tidak cukup untuk menggambarkan semuanya. Sebab dan akibat saling terkait, yang merupakan takdir. Pada awalnya, alasan mengapa Chu Xingyun menyatukan Gurun Utara dengan mudah adalah karena ia menerima dukungan dari keberuntungan dunia roh sejati. Mereka yang memiliki keberuntungan langit dan bumi adalah putra-putra langit dan bumi. Jelas, Chu Xingyun adalah putra sejati dari dunia roh sejati. Pikirkan tentang itu, puing-puing yang diciptakan dalam perang lebih dari 10.000 tahun yang lalu membentang sejauh 1 miliar triliun mil. Pada saat ini, tempat ini muncul di tangan Chu Xingyun. Mungkinkah itu digambarkan secara kebetulan? Takdir, itu benar, tidak ada kata lain untuk dijelaskan selain kata takdir. Meteorit yang penuh warna ini adalah kekuatan tempa dari dunia roh sejati. Ia menggunakan cangkang tubuh dari dunia roh sejati sebagai bahan, dan memadukan miliaran meteorit. Setelah disempurnakan oleh api langit, ia dibuat khusus untuk Chu Xingyun. Dengan napas panjang, di bawah resimen Black Oblivion, meteorit yang berwarna-warni secara bertahap disublimasikan dan berubah menjadi cahaya pelangi seperti pelangi, membentang di depan Chu Xingyun. Di antara tangan kanannya, pedang menebas di tanah naik ke udara, tergantung di bawah pelangi warna-warni. Di antara taktik itu, pelangi cantik itu berangsur-angsur turun dan melebur ke dalam pedang. Saat cahaya pelangi yang berwarna-warni terus bercampur, pedang itu dipotong dan riak berdesir. Melihat lebih dekat, meskipun bentuk pedang tebasan tidak berubah, itu telah benar-benar berubah menjadi cairan di bawah pertempuran besar pengabdian hitam. Dengan cahaya pelangi berwarna-warni, partikel logam kecil terus mengalir, slashing the sword dalam dirinya sendiri, tidak ada yang berubah. Bukan hanya warnanya tidak berubah, tetapi bahkan volume, bentuk, dan berat pedang cincang tidak berubah. Beberapa partikel berwarna sangat berat, tetapi ada juga yang sangat ringan, bahkan ringan. Di bawah dua fase, berat tidak bertambah atau berkurang. Adapun volumenya, meskipun diintegrasikan ke dalam tamparan meteorit besar, tekstur seluruh pedang lebih ketat, seolah-olah telah ditempa oleh palu yang berat, dan volumenya secara alami belum meningkat. Adapun warna, bahkan di bawah campuran warna-warni, itu tidak berubah sama sekali, tetapi warnanya tidak lagi mulia, tetapi menjadi gelap dan sederhana.
Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, cahaya pelangi berwarna-warni yang terakhir bergabung ke Slashing Sword. Setelah seluruh pedang sedikit bersinar, itu benar-benar disimpan. Tidak ada pantulan di pedang abu-abu. Di antara tangan kanannya, Chu Xingyun menggenggam gagang pedang memotong dan melambaikannya dengan lembut. Perasaan halus tak tertandingi muncul secara spontan. Chu Xingyun telah menggunakan pedang ini selama lebih dari 1000 tahun. Setelah latihan siang dan malam, ia telah menjadi bagian dari tubuh. Pada saat ini, meteorit berwarna-warni telah berubah menjadi partikel kecil yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, dan secara merata bergabung dengan pedang udara yang dipotong, sehingga sulit untuk memisahkan satu sama lain. Pada saat ini, Heiyue Liantian Great Array masih menyala. Melalui formasi besar, Chu Xingyun mengujinya sedikit, dan kekerasannya tidak di bawah lubang hitam. Mengangguk dengan puas, meskipun pedang pemukulan udara hanya ditingkatkan menjadi senjata kaisar, kekerasannya tidak lebih buruk daripada prajurit kekaisaran manapun. Bahkan jika Anda menghadapi lubang hitam secara langsung, tidak akan pernah ada kerusakan. Di masa lalu, Chu Xingyun tidak akan dengan mudah menggunakan pedang udara, bukan karena pedang udara terlalu lemah, tetapi karena dia takut pedang udara akan rusak selama pertikaian sengit. Chu Xingyun adalah orang yang sangat penyayang, dan semua orang yang mencintai perasaan akan menyukai yang lama. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pedang itu tidak rusak, Chu Xingyun hampir tidak digunakan saat bertarung. Tapi sekarang tidak apa-apa. Setelah memasukkan meteorit yang berwarna-warni, pedang udara tidak akan pernah hancur. Bahkan jika dihadapkan dengan lubang hitam dan pedang suci, seorang prajurit yang tak bertuhan, ia tidak akan pernah khawatir akan terputus. Dengan anggukan kepuasan, Chu Xingyun tahu bahwa menerima meteorit penuh warna ini akan sama saja dengan menerima dunia roh sejati dan mengisi takdirnya dengannya. Adalah tanggung jawab yang tidak dapat diduga dari anak-anak dari roh yang sejati untuk melindungi dunia roh yang sejati dan seluruh umat manusia. Membawa pedang slashing di punggungnya, Chu Xingyun menarik diri dari formasi Heiyue Liantian dan menyimpan 3000 batu roh kelas 9. Jika diganti dengan batu roh di bawah kelas 8, setelah mengkonsumsi begitu banyak energi, itu pada dasarnya adalah bagian yang rusak. Tapi batu roh kelas 9 berbeda. Selama Anda tidak mengkonsumsi terlalu banyak sekaligus, energi di batu roh dapat perlahan pulih. Oleh karena itu, selama proses pemurnian, meskipun energi batu roh yang dikonsumsi bernilai ratusan miliar batu roh, pada kenyataannya, Chu Xingyun tidak akan rugi. Selama beberapa saat, batu roh 9 tingkat ini akan dipulihkan ke kondisi yang memuaskan lagi, tanpa kehilangan apapun. Setelah meninggalkan ruang pelatihan, Chu Xingyun tidak meninggalkan dunia bawah tanah secara langsung, tetapi menemukan hutan stalaktit dan mulai menguji karakteristik baru pedang. Semakin dekat dan dekat dengan uji coba 100 orang dari Akademi Nanming. Jika Anda tidak terbiasa dengan kinerja baru Sword of Sword, Anda mungkin tidak lulus uji coba 100 orang. Jika itu hanya permainan sederhana, Chu Xingyun tidak benar-benar khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, di bawah level yang sama, saya takut sulit untuk memiliki lawan. Perbedaannya adalah bahwa lawan dapat bertahan dengan beberapa gerakan. Tetapi 100 orang mencoba, setiap pertempuran hanya berlangsung 3 napas, dan paling banyak hanya 3 pukulan yang bisa dibuat. Dalam 3 napas, jika Anda tidak bisa menang dalam 3 pukulan, itu akan dianggap gagal. Kondisi seperti itu benar-benar terlalu keras, tapi Akademi Nanming selalu seperti ini, dan Chu Xingyun tidak perlu mengeluh. Kondisi yang keras tidak pernah salah, asalkan keadilan dan keadilan dapat dijamin, tidak akan ada masalah. Dalam suara pedang, pedang kosong itu dipotong dari sarungnya. Menghadapi stalagmit 10 langkah, Chu Xingyun mengayunkannya dengan pedang. Pedang ini adalah pedang yang digerakkan murni oleh Reiki, jadi gaya pedang yang digunakannya sama dengan Reiki, tidak terlihat dan tidak terlihat. Dengan letusan keras, bubuk putih terbang di pinggang stalagmit. Angin pedang yang ganas jelas menghapus endapan kapur di permukaan stalagmit, tetapi tidak meninggalkan banyak jejak. Setelah long sword, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, dan sekali lagi memotong pedangnya, tapi kali ini, pengemudi yang memotong pedang kosong bukan lagi aura di dantian berikutnya, tetapi energi angin di dantian tengah. Dalam rengekan ratapan, angin pedang emas berdesir, mengejutkan cepat, hanya sesaat, tergores pada stalagmit, dan membuat suara dengung bernada rendah. Dari pandangan dekat, angin pedang ini, meskipun mengikis lapisan kapur putih lagi, masih gagal meninggalkan bekas yang terlalu dalam. Pedang panjang itu berputar lagi, dan Chu Xingyun melanjutkan tanpa henti. Pedang ketiga terpotong. Kali ini, pengemudi yang memotong pedang kosong digantikan dengan hati, api nirvana dari darah Phoenix. Sebuah pedang terayun keluar, dan aku melihat lidah api keluar dari ujung pedang yang menebas, dan hanya sesaat kemudian, stalagmit terbakar dalam kegelapan. 3 pedang berturut-turut, Chu Xingyun menggunakan 3 energi yang berbeda, tapi tanpa kecuali, tidak ada yang bisa meninggalkan bekas terlalu dalam pada stalagmit. Berubah menjadi pedang lain, tes di sini pada dasarnya sudah berakhir, pedang dengan atribut yang berbeda membutuhkan energi atribut yang berbeda untuk dikendalikan. Namun, pedang udara cincang setelah mengintegrasikan meteorit berwarna-warni berbeda, terlepas dari atribut pengguna itu dapat dikontrol.
Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menantikan energi di tubuhnya. Yang pertama adalah aura di Xia Dantian, kemudian energi angin di Zhong Dantian, dan akhirnya api yang meninggi dari Nirvana dan 3 energi di atas hatiku, yang telah dituangkan ke dalam Sword of Slash. Dengan masuknya 3 energi, bilah pedang menebas tiba-tiba menyala, dan cahaya keemasan dan merah bersinar di antara mereka, dan Chu Xingyun menebas dengan pedang. Angin membantu api, dan api meminjam angin. Di bawah peningkatan aura, energi dari 2 sistem angin dan api meraung dan jatuh di atas stalagmit. Dalam suara yang tumpul, stalagmit yang kokoh dipotong dari potongan ukuran tamparan. Menghadapi ini, Chu Xingyun terkejut dan kecewa. Anehnya, kekuatan 2 sistem angin dan api meningkat satu sama lain, dan kekuatan angin pedang ini 3 kali lipat. Awalnya, angin pedang yang hanya bisa memotong cangkang keras dari permukaan, sekarang bisa memotong sepotong ukuran tamparan. Jika ini jatuh pada tubuh manusia, jika tidak terhalang oleh senjata atau dilindungi oleh baju besi, apakah tidak perlu untuk mematahkan fraktur? Kecewa bahwa meskipun gaya pedang ini, Chu Xingyun terkejut dengan kekuatannya, tetapi semuanya takut akan perbandingan. Mengingat bahwa Xuanming Heavenly Emperor dan Baihu Heavenly Emperor sepukulan bersama, seluruh benua dengan ribuan mil dan ketebalan 100 mil, bahkan terputus. Pikirkan tentang lempeng benua yang membentang ribuan mil, dan kemudian pikirkan fragmen seukuran tamparan di depan Anda, bagaimana mungkin Chu Xingyun tidak kecewa. Berjalan ke stalagmit yang kokoh, Chu Xingyun melambaikan beberapa pedang tebasan dengan marah. Pisau itu melintas. Stalagmit itu, seperti tahu, dipotong menjadi beberapa bagian dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Dibandingkan dengan penajaman bilah pedang, kekuatan angin pedang terlalu jauh. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa dengan keadaan saat ini saja, ia memikirkan persidangan 100 orang. Meskipun bukan tidak mungkin, kemungkinannya sangat kecil. Meskipun dia percaya bahwa dia tidak akan kalah, tetapi jika lawan menolak keras atau menghindar, dengan sedikit kelalaian, dia tidak bisa mengalahkan lawannya dalam 3 pukulan dalam 3 waktu bernafas. Meskipun kekuatan kedua sistem angin dan api meningkat 3 kali lipat, kekuatan kedua sistem meningkat 3 kali lipat, tetapi secara umum, kekuatannya masih terbatas. Untuk memastikan lulus, Chu Xingyun harus berada di Kendo, dan kemudian mengambil langkah lain. Hari ini, Chu Xingyun telah berturut-turut mencapai alam pedang hati, dan realem Yijian. Tak perlu dikatakan, kekuatan Theravada Kendo, dengan Theravada Kendo, Chu Xingyun sudah cukup untuk bersaing dengan Master Nirvana tanpa mudah kehilangan. Namun, meskipun pedang Hinayana kuat, itu tidak cukup untuk membuat Chu Xingyun tak terkalahkan dan Nirvana, dan tidak mungkin untuk membunuh lawannya dalam 3 pukulan. Jika Anda ingin benar-benar melintasi dunia Nirvana dan mengalahkan Master Nirvana dalam 3 pukulan, Anda harus menerobos ke ranah ketiga dari Kendo Nine Realm Kijian Realm. Yang disebut Kijian Realm adalah untuk menyingkat angin pedang yang diayun oleh Kendo Theravada menjadi sebuah garis, dan mengubah angin pedang menjadi gas pedang. Kekuatan Jian Feng, tidak peduli seberapa kuatnya, dapat mengangkat sebagian besar tamparan, terutama mengandalkan kekuatan api Nirvana, yang tidak ada hubungannya dengan Jian Feng. Namun, begitu angin pedang terkondensasi menjadi gas pedang, maka semuanya benar-benar berbeda. Di bawah aspek pedang, dapat dikatakan memotong besi seperti lumpur, kecuali jika itu adalah Kaisar Wu Realm, atau memiliki baju besi pelindung dari senjata kerajaan, jika tidak maka akan terluka saat disentuh, dan akan dinonaktifkan ketika terkena. Akan dipenggal dengan pedang. Jianqi adalah tanda dari seorang Master Super. Dalam 10 langkah, itu berada dalam jangkauan pemenggalan Jianqi. Dapat dikatakan bahwa Jianqi adalah tanda paling penting untuk membedakan tuan dari tuan. Jika Anda bahkan tidak memiliki energi pedang, jangan membual tentang betapa kuatnya Anda. Dan betapapun rendahnya penguasa pedang, semua orang takut. Ada banyak prajurit di atas Nirvana. Di dunia semesta ini, hanya Tuan Nirvana yang telah menguasai pedang Qi yang dapat dianggap sebagai Tuan Nirvana sejati. Namun, betapa mudahnya Jianqi untuk dikuasai. Tanpa 100 tahun kerja keras dan belajar keras, saya takut bahwa bahkan roh pedang adalah apa adanya dan bagaimana itu dihasilkan, saya tidak dapat memahaminya, apalagi apa yang dipraktikkan dan dikuasai. Melihat hutan lebat stalagmit, Chu Xingyun mengambil keputusan. Sebelum 100 orang mencoba, dia harus memasuki ranah ketiga dari 9 ranah Kendo Kijian. Tanda dari Theravada Kendo adalah sering dikatakan bahwa itu adalah gaya pedang. Di bawah Theravada Kendo, sebuah pedang diayunkan, angin bertiup, dan sebuah batu dengan piringan besar juga dapat dihempaskan dengan sebuah pedang. Namun, meskipun gaya pedang Theravada Kendo sangat kuat, tingkat mematikannya sangat rendah, paling banyak menghempaskan orang jauh, tetapi tidak bisa melukai orang. Di bawah superposisi dari 2 garis energi angin dan api Chu Xingyun, angin pedang dengan kekuatan penuh hanya dapat memotong sepotong besar tamparan pada stalagmit. Begitu angin pedang terkondensasi menjadi pedang Qi, maka pedang itu memasuki alam pedang Qi. Di bawah pedang Qi, hanya diperlukan 1 pedang. Ribuan stalagmit di depanku mungkin terputus di tempat. Namun, Jianqi tidak mudah mengembun, yang melibatkan kekuatan spiritual.
Setiap orang memiliki kekuatan spiritual, tetapi ada kekuatan dan kelemahan. Semakin kuat kekuatan mental, semakin kuat kekuatannya. Seperti yang kita semua tahu, satu-satunya ambang untuk promosi dari Nirvana ke Kaisar Wu adalah kemauan, dan kemauan adalah hasil dari konsolidasi kekuatan spiritual yang kuat dan substansial. Hanya kekuatan mental super yang bisa menyingkat kekuatan hati yang kuat. Namun, meskipun kekuatan spiritual lahir, ia juga memiliki batas-batasnya. Tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki kekuatan spiritual yang melebihi batas tubuhnya sendiri. Begitu batas ini terlampaui, orang itu akan terkejut atau bahkan mati. Hanya fisik kuat dari dunia nirvana yang dapat membawa tekad tingkat wuhuang, jadi, bahkan jika diketahui bahwa tekad adalah ambang batas wuhuang, tidak ada cara untuk berlatih di muka. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, kekuatan mentalnya telah mencapai batas yin dan yang, dan kemudian dia telah tinggal di sana untuk waktu yang lama. Yang disebut tergesa-gesa tidak cukup, jika Anda terlalu cemas, itu hanya akan menjadi hal yang buruk, bukan sesuatu. Tentu saja, tidak cukup memiliki kekuatan spiritual yang kuat, kuncinya tergantung pada aplikasi. Meskipun, dalam ingatan Chu Xingyun, dia tahu bagaimana menggunakan kekuatan mental untuk mengompresi dan mengembunkan angin, tetapi mengetahui bahwa itu tidak berarti bahwa itu dapat dilakukan, itu adalah dua bidang yang sama sekali berbeda. Latihan Kendo, gerakan mudah, tidak peduli seberapa sulit bergerak, Anda akhirnya dapat belajar. Selama Anda berlatih lebih banyak, Anda dapat dengan cepat menjadi sangat terampil. Bagian paling sulit dari Kendo adalah dunia, yang tidak dicapai dengan kerja keras. Kendo terlalu abstrak, dan betapapun pintarnya, ia hampir tidak bisa dipahami sepenuhnya. Saya ingin bertanya, jika Anda bahkan tidak mengerti, bagaimana Anda bisa berlatih? Bagaimana cara menggunakannya? Ambil contoh 5 tampan yang hebat, jangan lihat masa muda mereka yang panjang, seolah-olah mereka berusia 17 atau 80 tahun, itu karena mereka menetapkan nirvana pada usia 17 atau 80, dan wajah mereka tidak lagi tua. Usia sebenarnya dari 5 tampan besar sudah lebih dari 100 tahun. Ada banyak alasan mengapa Anda terjebak dalam nirvana. Alasan pertama adalah bahwa, sepanjang jalan mereka semua bergantung pada berbagai eliksir dari eliksir untuk diangkat, dan fondasinya tidak kuat. Alasan kedua adalah bahwa mereka menderita terlalu sedikit, dan kekuatan mental mereka pada dasarnya tidak dilakukan, terlalu sulit untuk menyingkat kehendak Kaisar Wu. Sama seperti Chu Xingyun menilai hari itu, meskipun 5 Junjis besar telah membaik sangat awal, utang terutang setelah negara nirvana harus dilunasi beberapa kali, atau bahkan lebih dari 10 kali. Ambil Guman sebagai contoh, kekuatannya tidak tergantung pada obat keabadian, tetapi sepenuhnya dibudidayakan sendiri, sehingga dari nirvana ke wuhuang, ia tidak terjebak sama sekali. Terutama dengan bantuan Chu Xingyun, setelah memiliki kekuatan spiritual super, negara tidak dapat ditekan, dan airnya meluap dan ia bergegas ke negara wuhuang. Chu Xingyun sekarang memiliki kekuatan spiritual dari alam awal nirvana, dan juga mengetahui kultivasi spiritual, serta metode dan teknik yang ia gunakan. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah berlatih keras. Di hutan batu, salah satu stalagmit tertinggi dan paling tebal dipilih. Chu Xingyun memotongnya dengan pedang dan memasukkannya ke ruang reinkarnasi. Ini kembali ke restoran Golden Phoenix di kota Nanming. Setelah meminta pelayan di kamar kaisar selama lebih dari sebulan, Chu Xingyun akhirnya melepaskan dan memasuki ruang reinkarnasi, dan mulai berlatih keras. Di ruang reinkarnasi, stalagmit besar berdiri di sana. Mengelilingi stalagmit, Chu Xingyun bolak-balik, memotong pedang kosong di tangannya dan terus-menerus menyemburkan 13 pedang. Setiap pedang tersapu, dan angin pedang menjerit. Dari segala arah dan dari semua sudut, angin pedang menderu keluar, meniupkan stalagmit menjadi kabut putih. Kondensasi angin dan energi adalah dengan menggunakan kekuatan mental untuk mengompresi kekuatan angin dan api untuk membuat energinya super kental, membentuk badai energi yang tak terkalahkan. Chu Xingyun sudah tahu metode dan pengetahuannya. Bagaimanapun juga, dalam milenium kehidupan terakhir, Chu Xingyun tidak tahu berapa banyak roh pedang yang dia keluarkan. Namun, meskipun Chu Xingyun tahu, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Hati pedang Chu Xingyun telah disegel dalam lubang hitam olehnya. Kecuali itu diambil, semuanya harus dipraktikkan dari awal dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Masih ada lebih dari 1 bulan yang tersisa. Dikonversi ke ruang reinkarnasi, itu adalah 1 tahun penuh. Dalam setahun, Chu Xingyun harus mencapai alam Qijian. Pada hari-hari berikutnya, Chu Xingyun haus dan lapar, jadi dia meminum cairan cuci roh Senpin, karena mengantuk dan lelah itu pada dasarnya diabaikan, sampai dia tidak bisa bertahan sampai dia tertidur. Latihan semangat. Jika tidak ada produk spiritual untuk mencuci roh, atau roh es, akan butuh waktu lama bagi jiwa untuk mengering dan dapat mati kapan saja. Tapi bagaimanapun juga Chu Xingyun memiliki anggur bubur es, dan sekarang dia memiliki cairan roh pencuci roh, jadi tidak peduli seberapa kuat semangat itu tidak akan mati, itu hanya akan jatuh ke dalam tidur yang paling dalam. Selama 1 tahun, Chu Xingyun hanya tidur 10 kali, setiap kali dia tidur selama sehari penuh, dia secara alami akan bangun setelah arwahnya pulih sepenuhnya.
Selain tidur 10 hari, Chu Xingyun menghabiskan 1 tahun penuh gila memegang pedangnya. Pada bulan pertama, gaya pedang dikompresi dari ketebalan orang ke ketebalan paha. Pada bulan kedua, angin pedang dikompresi dari paha ke ketebalan lengan atas. Pada bulan ketiga, angin pedang ditekan dari lengan atas ke ketebalan pergelangan tangan. Inilah yang terjadi dengan latihan. Pada awalnya, kemajuan selalu cepat, dan tingkat peningkatannya luar biasa. Semakin jauh kemajuan, semakin lambat kemajuan dan semakin kecil peningkatannya. Setelah 6 bulan berlalu, Chu Xingyun telah mampu mengompres angin pedang ke ketebalan jari kelingkingnya. Angin pedang kecil dan tebal sudah berada di titik kritis, selanjutnya adalah gas pedang, dan langkah selanjutnya adalah angin pedang. Namun, lebih jauh ke bawah, bahkan jika Anda ingin mengompres 1 sen pada suatu waktu, itu sangat sulit. Dalam persepsi Chu Xingyun, angin pedang kecil setebal jari ini seperti baja 100 dipalsukan, tidak peduli bagaimana itu dikompresi, hampir tidak dapat dikompresi untuk 1 sen pun. Secara umum, Chu Xingyun puas dengan efek kultivasi setengah tahun, yang lebih dari setengah bulan di dunia Qiankun. Setelah setengah tahun, Chu Xingyun minum banyak cairan pembersih esensi magis, dan kekuatannya naik ke tingkat yang lebih tinggi, mencapai surga 4 kali lipat nirvana. Selain itu, dalam setengah tahun, kekuatan mental juga telah sangat meningkat, sepenuhnya mengikuti tingkat peningkatan dunia, dan juga mencapai standar surga 4 kali lipat nirvana. Jika Anda terus mempertahankan kondisi ini, ketika Chu Xingyun mencapai nirvana Nine Heavens, Anda akan langsung memasuki negara Wuhuang, dan tidak akan ada ambang batas. Meskipun dia ingin terus berlatih, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus pergi sebentar. Setelah meninggalkan ruang reinkarnasi, Chu Xingyun berjalan menuju ruang konferensi. Setelah selang setengah bulan, ia harus memahami perkembangan berbagai departemen. Sebelumnya, Chu Xingyun berada di kota Jiuxiao, jadi markas berbagai departemen juga dibangun di sana. Tapi sekarang, Chu Xingyun sudah berada di kota Nanming, jadi markas berbagai departemen juga telah pindah. Di ruang konferensi, Chu Xingyun melihat Bai Bing, dan menurut perjanjian, dia akan datang pada saat ini setiap bulan untuk membawa simpanan hal-hal yang diperlukan Chu Xingyun untuk memutuskan kepada Chu Xingyun untuk persetujuan. Setelah berdiskusi sepanjang hari, Bai Bing tidak pergi terburu-buru sampai malam. Sebagai juru bicara Chu Xingyun, posisi Bai Bing adalah yang kedua setelah Chu Xingyun. Ketika Chu Xingyun sedang pergi, Bai Bing adalah Chu Xingyun, dan kekuatannya cukup besar untuk menentukan segalanya. Setelah mengirim Bai Bing, selanjutnya, Jun Wuyu dan pasangan Huanong Yue datang. Pasangan itu, satu yang bertanggung jawab atas Jin Feng Tang dan satu yang bertanggung jawab atas restoran Jin Feng, bekerja sama satu sama lain dan dapat digambarkan sebagai kesatuan yang sempurna. Pertama-tama, saya mendengarkan perkembangan Jin Feng Tang, semuanya berkembang pesat dan sekarang anggota Jin Feng Tang telah mencapai 3 juta orang, dan jumlah Kaisar Wu telah mencapai lebih dari 30.000. Dalam hal Jin Feng Tang, itu pada dasarnya terkait dengan restoran Jin Feng. Meskipun perkembangannya cepat untuk saat ini, Chu Xingyun pada dasarnya tidak dapat digunakan. Laporan Jin Feng Restaurant diikuti, dan semuanya pada dasarnya normal, bahkan jika ada masalah itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Chu Xingyun menempel paling penting dan paling prihatin dengan situasi rumah lelang Jin Feng. Meskipun hanya butuh setengah bulan, rumah lelang Jin Feng melelang tentara kekaisaran dan cairan roh pencuci esensi magis, yang dengan cepat menyebar ke semua kota besar dan menengah. Beberapa orang sangat senang dengan aturan yang diumumkan oleh Chu Xingyun. Jika harga tentara kekaisaran yang dilelang oleh rumah lelang Golden Phoenix rendah 60 miliar yuan, rumah lelang emas Phoenix akan membelinya seharga 60 miliar yuan. Setelah menerima berita ini, orang lain belum tergoda, tetapi 30.000 kaisar bela diri di Jin Feng Tang benar-benar tergoda. Meskipun tentara kekaisaran sangat berharga, bagaimanapun, tentara kekaisaran adalah hal-hal di luar tubuh, di mana mereka dapat membandingkan dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak peduli sebagus apapun tentara kekaisaran, tidak ada jalan bagi orang untuk menjadi kaisar, dan selama mereka tidak menjadi kaisar, masa hidupnya hanya 3.000 tahun. Meskipun banyak kaisar perang telah memperoleh tentara kekaisaran melalui berbagai saluran, tentara kekaisaran mungkin tidak tersedia untuk mereka. Ambil contoh Chu Xingyun saat ini. Jika dia diberi seorang prajurit kekaisaran dari sistem air, dia tidak akan bisa memobilisasi sama sekali. Lagi pula, tidak ada energi air di tubuhnya sama sekali. Bagaimana mendesaknya? Secara khusus, setelah Chu Xingyun meluncurkan cairan pencuci roh Senpin, yang dapat memperpanjang hidup, prajurit kaisar semakin tidak terlihat di mata. Sebagai perbandingan, sebagian besar veteran tua Kaisar Wulong lebih membutuhkan umur panjang. Pada lelang pertama rumah lelang Golden Phoenix, bukan sepasang pengawal urat tanah yang berakhir, melainkan botol milik Chu Xingyun. Selama proses lelang, Chu Xingyun tidak memperhatikan, menggurui dan Huanong Yue di sana untuk menghargai pembuluh darah dan pengawal. Namun nyatanya, balai lelang saat itu, keseluruhannya mendidih. Pada akhirnya, di bawah upaya bersama dari 3 orang kaya, mereka masing-masing menghasilkan lebih dari 30 miliar yuan, mengumpulkan 100 miliar batu roh, dan memotret botol roh pencuci pil.
10 kotak batu roh kelas 8 yang keluar dari Chu Xingyun Hua langsung diperoleh kembali. Seorang prajurit kekaisaran tidak bisa menjual 60 miliar yuan. Tapi sebotol cairan pembersih esensi magis yang dapat memperpanjang hidup selama 3000 tahun, tetapi menjual 100 miliar batu roh, ini adalah daya tarik umur panjang. Untuk kaisar bela diri veteran yang akan mati dan dapat mati kapan saja, tidak ada yang lebih penting daripada membiarkan mereka hidup 3000 tahun lebih lama. Bagi seseorang yang akan mati, keabadian adalah pencobaan terbesar. Selain itu, roh pencuci dewa ini memiliki efek anti-surgawi dalam meningkatkan potensi. Meskipun hanya ada botol kecil, tetapi ada sedikit kemungkinan yang dapat memungkinkan Wu Huang tua itu untuk menerobos ranah Wu Huang dan menjadi seorang kaisar. Begitu Kaisar Zun tercapai, dia akan memperoleh kehidupan abadi. Sebagai perbandingan, apa yang diperhitungkan oleh prajurit kekaisaran. Secara keseluruhan, prajurit kekaisaran dapat dipenuhi, tetapi obat mujarab yang memperpanjang umur 3000 tahun dan meningkatkan potensi tidak dapat dicapai dan bahkan lebih tidak diinginkan. Seorang prajurit kekaisaran yang sangat kuat, tetapi dia tidak bisa menggunakannya, dan sebotol dapat membiarkan dirinya hidup selama 3000 tahun, dan ada jejak kemungkinan pencapaian kaisar, dan esensi kehidupan kekal. Dan tidak hanya itu, jika Anda menyerahkan seorang prajurit kekaisaran dan berpartisipasi dalam pelelangan Jin Feng Tang, Anda juga bisa mendapatkan kontribusi besar dari Jin Feng Tang, secara langsung meningkatkan tingkat anggota Jin Feng Tang, dan Jin Feng yang Anda dapatkan setiap bulan bahkan lebih dari 300 kali. Terutama setelah pelelangan pertama, atas saran Bai Bing, selama seorang prajurit kerajaan disumbangkan ke anggota Jin Feng Tang, mereka bisa langsung menukar sebotol roh pencuci roh. Perhatikan bahwa ini sebagai gantinya, daripada berpartisipasi dalam pelelangan. Sederhananya, itu adalah menggunakan tentara kekaisaran untuk mengubah semangat untuk mencuci semangat sumsum. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, para seniman bela diri setengah baya dan setengah baya yang berusia 1 atau 2000 tahun tidak peduli, lagi pula, mereka masih memiliki 1000 atau 2000 tahun untuk hidup, dan kematian belum benar-benar mengancam mereka. Namun, untuk veteran Wu Huang yang hampir berusia 3000 tahun, tidak ada pilihan sama sekali. Selama ada tentara kekaisaran di tangan, mereka akan ditukar sesegera mungkin. Bagi veteran Wu Huang, yang akan mati, tidak ada yang lebih penting daripada terus hidup. Meskipun waktunya hanya setengah bulan, meski begitu, Chu Xingyun masih menampilkan 3 tentara kekaisaran di depannya. Yang pertama adalah seorang prajurit kekaisaran yang terbuat dari seluruh bagian hati Xuan Bing, pedang Frost. Jika Anda melihat lebih dekat, pedang beku ini memiliki tubuh transparan, dan pedang biru perak diuraikan dengan rune perak. Setelah melihat tentara kekaisaran, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Meskipun kedua sistem es dan sistem air milik sistem air yang sama, jelas bahwa sistem air tidak memiliki kekhawatiran dan ditandai oleh cahaya dan kelincahan, yang tidak cocok untuk memakan pedang ini. Sedangkan untuk Sui Liuxiang, dia lebih mengandalkan kekuatan darahnya untuk bertarung dengan kekuatan sihir dan magis. Stafnya yang lebih cocok untuknya daripada pedangnya. Selain itu, saya tidak tahu mengapa ketika saya melihat pedang beku ini, pikiran Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi muncul wajah cantik Ye Qianhan. Meskipun dari hatinya, Chu Xingyun tidak mencintai Ye Qianhan. Di puncak istana Jiuhan selama Perang Dunia I, ketika Ye Qianhan baru saja muncul, satu-satunya pikiran Chu Xingyun adalah membunuhnya dengan pedang. Jika bukan untuk Ye Qianhan yang memegang darah Chu Xingyun, artinya, Chu tidak disengaja. Aku khawatir dia baru saja berkerudung dan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun, dengan berlalunya waktu, meskipun keduanya tidak cocok satu sama lain, dari hati, untuk mengatakan bahwa Chu Xingyun tidak punya perasaan untuk Ye Qianhan, itu jelas tidak jujur. Bagaimanapun, ketika seorang pria mengetahui bahwa seorang wanita cantik mencintai dirinya sendiri tanpa keluhan dan penyesalan, dan melahirkan hanya dagingnya, bagaimana mungkin tidak ada perubahan dalam hatinya? Meskipun dia masih tidak mencintai Ye Qianhan, di dalam hatinya, setiap kali dia memikirkannya, suasana hati Chu Xingyun sangat rumit. Tidak ada keraguan bahwa pedang es ini, meskipun air dan aroma juga dapat digunakan, tetapi yang paling cocok pasti Ye Qianhan berlatih Kaisar Bon Bon Wugong. Poin terkuat dari Sui Liuxiang adalah kekuatan garis keturunannya. Mengandalkan mantra, serangan jarak jauh adalah yang terbaik untuknya. Aksi prajurit tulang es itu, tetapi otot batu giok tulang es paling baik dalam pertempuran jarak dekat, jadi pedang es ini jelas yang terbaik untuknya. Melihat pedang es di tangannya, Chu Xingyun merenungkan untuk waktu yang lama, lalu dia menyimpannya. Meskipun dia tidak mencintai Ye Qianhan di dalam hatinya, bagaimanapun, dia adalah ibu dari kelahiran Chu yang tidak disengaja, dia harus diberikan padanya, Chu Xingyun tidak akan pernah pelit. Singkirkan Frost Sword, Chu Xingyun menatap prajurit kekaisaran kedua. Seperti yang Anda lihat, ini adalah siair biru es yang transparan. Melihat siair es yang jernih dan jernih, Chu Xingyun tidak bisa apa-apa selain silau, cantik, sangat cantik. Seluruh permukaan siair terpotong-potong menjadi sudut yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, tampaknya dihiasi dengan jutaan berlian, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Cantik, Chu Xingyun tidak bisa menemukan bahasa apapun untuk menggambarkan bagian sia ini.
Siamu biru sedingin es ini bernama Bingsuang Siamu. Jelas, hanya mendengarkan namanya, Bingxian Siamu ini adalah seperangkat aksesoris yang sama dengan pedang es. Dengan antisipasi, Chu Xingyun menatap prajurit kekaisaran ketiga. Apa yang saya lihat masih seorang prajurit kerajaan biru es. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah mahkota embun beku, seluruh tubuh transparan, menunjukkan warna biru es. Lihatlah bentuk megah, mulia, memancarkan ratusan juta mahkota cahaya, tidak perlu bertanya, ini pasti mahkota es. Frost Sword, Frost Siap, Frost Crown. Melihat tiga tentara kekaisaran ini, Chu Xingyun canggung. Para prajurit kekaisaran sudah sangat sulit diperoleh, lebih jarang dari para prajurit kekaisaran adalah satu set lengkap prajurit kekaisaran. Secara umum, seorang kaisar veteran yang telah bertahan selama puluhan juta tahun telah mengumpulkan banyak bahan dan merancang satu set pakaian kaisar untuk dirinya sendiri. Setelan salju ini jelas merupakan mahakarya kaisar kuno. Menyentuh tiga tentara kekaisaran dengan lembut, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. Tiga tentara kekaisaran ini, Sui Liuxiang dapat digunakan, tetapi es dan es Xia, yang pada dasarnya tidak digunakan, setelah semua. Sui Liuxiang sudah memiliki baju besi hitam itu. Awalnya, Chu Xingyun cenderung meninggalkan tiga tentara kekaisaran ini kepada Ye Qianhan, setelah semua, dia lebih cocok untuk pasukan tentara kekaisaran ini. Sekarang, karena tiga tentara kekaisaran adalah jas, salah satunya tidak dapat digunakan, jadi Chu Xingyun bahkan tidak perlu ragu. Hanya set lengkap, dapat mengerahkan kekuatannya. Jika dibongkar, itu akan sangat berkurang. Singkirkan tiga tentara kekaisaran sekaligus, dan Chu Xingyun berkata, kami tidak memiliki satu yang cocok untuk tiga tentara kekaisaran ini, jadi aku menyimpannya. Tidak ada yang cocok. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Hua Nongyue dan Jun saling melirik dengan cemas, bagaimana mungkin tidak ada yang cocok. Memang, Jun Wuyu jelas tidak cocok. Meskipun dia juga seorang pejuang sistem air, dia tidak mengikuti arah sistem es, dan bentuk Feng Guanxia memang tidak cocok untuknya. Tapi bagaimana dengan Sui Liuxiang? Bukankah dia cocok? Di antara pikirannya, Jun Wuyu dan Huanong Yue tiba-tiba mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Chu Xingyun dengan sukacita, meskipun pasangan muda itu tidak berbicara, mereka mengangguk ke Chu Xingyun dan setuju dengan pendekatannya. Jelas, ketika pasangan itu ingin datang, Chu Xingyun pasti merasakan dinginnya Sui Liuxiang padanya, jadi dia tidak ingin membayar lebih, tetapi pada kenyataannya, itu benar-benar tidak terjadi. Serangkaian tentara kekaisaran ini sangat tidak cocok untuk Sui Liuxiang. Karakteristiknya ditakdirkan untuk jaraknya, mengandalkan serangan mantra jarak jauh dan kontrol untuk menang. Setelan es ini ditakdirkan untuk menjadi perkelahian jarak dekat, dan itu hanya bisa mengerahkan kekuatan maksimumnya dalam keadaan jarak dekat. Selain itu, meskipun tidak ada cinta untuk Ye Qianhan, tetapi ada beberapa rasa bersalah di dalamnya. Bagaimanapun, ia merusak kesucian orang lain, dan bahkan membuat orang hamil dengan anak-anak mereka sendiri, dan memberikan sejumlah kompensasi yang dibenarkan. Meskipun ketiga tentara kekaisaran ini sangat berharga, meski begitu, mereka masih tidak bisa menebus kesalahan Chu Xingyun untuk Ye Qianhan. Namun, pertimbangan ini melibatkan privasi rakyatnya, jadi Chu Xingyun tidak akan menjelaskannya. Jika mereka ingin salah paham, biarkan mereka salah paham selama mereka berhati-hati. Menyingkirkan jas es, Chu Xingyun berkata, tiga tentara kekaisaran, harus dari tangan satu orang. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Jun Wuyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar salah menebak, sebenarnya, tiga tentara kekaisaran ini berasal dari tangan tiga kaisar bela diri. Setelah mengerutkan kening ragu, Chu Xingyun berkata datar, karena itu bukan orang yang sama, itu pasti tiga anggota dari tim yang sama. Dengan kagum, dia memberi acungan jempol kepada Chu Xingyun. Jun Wuyu berkata, ya, itu adalah tiga anggota tim yang sama. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, tim mereka memasuki makam Kaisar Frost kuno. Ketika saya masuk, seluruh tim memiliki lebih dari 30 kaisar bela diri, tetapi ketika saya keluar, hanya ada 5 orang yang tersisa. Meskipun korbannya banyak, tim mereka memasuki bagian terdalam mausolem Kaisar Frost dan mendapat setelan es. Ada total 5 setelan es, yaitu Frost Sword, Frost Crown, Frost Siap, Frost Gauntlets, Frost Boots. 5 kaisar bela diri yang masih hidup dibagi menjadi satu set aksesoris, 3 di antaranya telah jatuh ke tangan Chu Xingyun, dan 2 sisanya hilang. Jelas, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, jelas bahwa 2 kaisar besar dengan Frost Gauntlets dan Frost War Boots sekarang sudah tiada. Jika tidak, Chu Xingyun tidak percaya bahwa mereka enggan mengeluarkannya dan mengubah semangat untuk mencuci roh. Lama bernafas, Chu Xingyun Zhao Jun memandang masa lalu tanpa khawatir, dan berkata dengan serius, selanjutnya, aku akan memberimu 2 tugas. Setelah mendengar kata tugas, Jun Wuyu tiba-tiba membuka matanya. Sejak mengambil alih Jin Feng Tang, Jun Wuyu, meskipun teliti dan berdedikasi, sebenarnya terus terang, tetapi hanya bekerja langkah demi langkah dan bekerja sesuai dengan aturan dan peraturan yang dirumuskan oleh Chu Xingyun. Meskipun pekerjaannya sangat sibuk, Jun Wuyu juga bekerja keras, tetapi dia tidak bisa menyadari nilainya, bahkan jika dia digantikan oleh orang lain, itu bisa dilakukan dengan sangat baik.
Untuk suami dan istri mereka, Chu Xingyun benar-benar murah hati hingga batasnya. Roh pembasuh roh yang tak ternilai, yang adalah berapa banyak untuk diberikan, dengan cara apapun, tetapi juga untuk mengolah suami dan istri mereka menjadi seorang kaisar. Sentimen semacam ini, bahkan jika tulangnya patah, sulit untuk dilaporkan. Bukan hanya cairan roh pencuci roh, tetapi bahkan tentara kekaisaran itu juga untuk membelinya untuk mereka. Meskipun sekarang, hanya Huanong Yue yang memiliki sepotong gauntlet bumi, tetapi bukan itu Chu Xingyun tidak ingin memberi mereka, tetapi ia tidak menerimanya dan ingin memberikannya. Selama ini, mereka mendapatkannya, tetapi mereka jarang mendapatkan sesuatu kembali. Karena itu, begitu saya mendengar bahwa Chu Xingyun memiliki tugas, maka saya tidak bersemangat. Bagaimanapun, mereka akan memberitahu Chu Xingyun dengan tindakan nyata bahwa semua yang ia investasikan pada mereka layak dilakukan. Di bawah kegembiraan Jun Wuyu yang waspada, Chu Xingyun akhirnya berbicara. Ada dua tugas. Tugas pertama, apakah itu untuk menghabiskan uang atau mengganti roh pencuci roh dengan roh? Singkatnya, menemukan cara untuk mendapatkan 5 komponen jas es, sisa 2 pengawal aksesoris es utama, sepatu tempur es. Tugas kedua adalah untuk menanyakan tentang lokasi makam Kaisar Frost kuno dan waktu untuk membukanya lain kali, dan bagaimana cara memasukinya. Menghadapi dua tugas yang ditugaskan oleh Chu Xingyun, Jun Wuyu setuju dengan kegembiraan. Bagaimanapun, dua tugas ini harus diselesaikan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menoleh untuk melihat Huanong Yue dan tersenyum dan berkata, bagaimana ada bayi lain selain 3 tentara kekaisaran ini? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.